Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Ningsih, semester 5 program studi pendidikan matematika. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata pelajaran belajar dan pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Ibu Wiwin Putriawati, SPD MPD. Adapun judul materi saya pada pagi hari ini yaitu pembelajaran yang dilandasi oleh kognitif dan konstruktivis. Teori konstruktivis dikembangkan oleh Piaget dengan nama individual cognitive constructivity theory dan Vygotsky dalam teorinya yang disebut social cultural constructivity theory. Selanjutnya, pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif tempat terjadinya proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru. Seseorang yang belajar berarti membentuk pengertian atau pengetahuan secara aktif dan terus-menerus. Selanjutnya di sini ada landasan belajar kognitivisme dan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun atau mengkonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Konstruktivisme melandasi pemikirannya bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang given dari alam, tetapi pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Pandangan konstruktivistik dilandasi oleh teori Piaget tentang skema, asimilasi, dan akomodasi. Berikut akan diberikan penjelasannya. Yang pertama skema. Skema adalah suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi atau mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Jadi skema itu akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan mental anak. Terus skema bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan sesuatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran orang. Jadi skema itu ada pada diri manusia dan tidak bisa dilihat dengan nyata. Skema tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. Selanjutnya, skema adalah hasil kesimpulan atau bentuk mental konstruksi hipotesis seperti intelek, kreativitas, kemampuan, dan naluri. Jadi skema itu adalah hasil dari hipotesis intelektual dan kekreativitas manusia itu. Selanjutnya, skema tidak pernah berhenti berubah atau menjadi lebih rinci. Skema seorang anak berkembang menjadi skema orang dewasa. Seperti gambarannya dalam pemikiran, contohnya gambaran dalam pemikiran anak menjadi semakin berkembang dan lengkap. Misalnya, anak yang sedang berjalan dengan ibunya melihat seekor kuda, lalu ibunya bertanya, apakah nama binatang itu? Karena anak tersebut
baru kali itu melihat kuda dan sudah sering melihat sapi, maka ia menjawab itu sapi. Anak tersebut melihat ada sesuatu yang sama antara kuda dengan sapi yang ia punyai, yaitu berkaki 4, bermata 2, bertelinga 2, dan berjalan bergerak. Jadi anak itu beranggapan bahwa kuda itu adalah sapi karena anak itu selama ini baru melihat sapi dan mengecap bahwa setiap yang berkaki 4, bermata 2, bertelinga 1 adalah sapi karena anak itu baru melihat sapi. Itu contoh dari skema. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang menginteraksikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasi kejadian atau rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Asimilasi tidak menyebabkan perubahan skema, melainkan memperkembangkan skema. Ini di sini ada contohnya, misalnya seseorang yang baru mengenai konsep balon, maka dalam pikiran orang itu memiliki skema balon. Kalau ia mengempeskan balon itu kemudian meniupnya lagi sampai besar dan meletus atau mengisinya dengan air sampai besar, ia tetap memiliki skema tentang balon. Perbedaannya adalah skema tentang balon diperluas dan terinci lebih lengkap, bukan hanya sebagai balon yang melembung karena terisi udara, melainkan balon dengan bermacam-macam sifatnya. Jadi asimilasi merupakan salah satu proses individu dalam mengadaptasi dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga pengertian orang itu berkembang. Jadi asimilasi itu bukan hanya pengertian tentang balon diisi dengan udara, tetapi balon itu bisa juga diisi dengan air sehingga dia jadi besar. Akomodasi itu perkembangan dari pengetahuan yang dia miliki. Asimilasi itu perkembangan dari pengetahuan yang dia miliki. Selanjutnya ada akomodasi. Seseorang dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru itu dengan skema yang telah ia punya. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan seperti ini, orang itu akan mengadakan akomodasi. Yang pertama, membentuk skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Jadi, akomodasi itu membentuk skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan yang baru. Terus, memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan baru itu. Misalnya, di sini ada contohnya. Seorang anak memiliki skema bahwa semua bintang berkaki 2 atau 4. Skema itu didapat dari abstraksinya terhadap binatang yang pernah dia jumpai. Pada suatu ketika, ia berjalan ke sawah dan menemukan banyak binatang yang kakinya lebih dari 4. Anak tersebut merasakan bahwa skema lamanya tidak cocok lagi dan terjadi konflik dalam pikirannya. Dia harus mengadakan perubahan terhadap skema lamanya. Ia mengadakan akomodasi dengan membentuk skema baru bahwa binatang dapat berkaki 2, 4, dan atau lebih dari 4.
Jadi itu adalah contoh untuk akomodasi. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika tidak, teman-teman bisa memberikan pertanyaan pada presentasi saya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.